Namun yang jadi pertanyaannya, apakah benar zombie ini ada? Oke, gue pengen lihat Google Earth langsung. Oke, masuk Google Earth dan yo geng, tekan tombol subscribe geng. Yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, kita hari ini akan membahas tentang Google Earth, ya kan? Google Earth otomatis ini berhubungan dengan yang namanya informasi. Kalau kita berbicara tentang informasi, kemajuan teknologi itu benar-benar pesat, benar-benar gila sekarang ya, dan bisa dikatakan tidak bisa terhalangi oleh waktu gitu, geng. Informasi baik dalam bentuk tulisan, bahkan sampai ke dalam bentuk gambar, semuanya bisa kita dapatkan sekarang. Penggunaan Google Earth memudahkan orang untuk mengetahui ada apa sih sebenarnya di dunia ini, mulai dari letak, tempat, benda, dan fenomena-fenomena yang benar-benar bikin kita tuh penasaran gitu, geng. Bahkan tak jarang hal-hal aneh seperti UFO, monster gitu ya, hal-hal mistis gitu sering sekali tertangkap dari kamera Google Earth ini, geng. Nah, daripada kita jauh-jauh harus menjelajah suatu tempat, mendatangi tempat tersebut karena rasa penasaran kita, jadi lebih baik kita langsung cek melalui Google Earth, melalui kamera satelit, sebenarnya ada rahasia apa aja di belahan bumi ini. Oke, kita langsung aja mulai nih, kita langsung mulai penjelajahan kita melalui Google Earth. Yang pertama tentang sebuah suku yang sebenarnya sempat kita bahas di Kamar Jerry, yaitu suku Sentinel. Suku Sentinel ini adalah sebuah suku yang memiliki peradaban di sebuah pulau dan tidak tersentuh oleh tangan modern. Jadi mereka benar-benar tertutup. Ditambah lagi, mereka ini tidak ramah dengan pendatang. Setiap kali pendatang datang ke pulau mereka akan dibunuh. So, untuk bisa langsung berhubungan dengan mereka mungkin agak harus jarak jauh dan membawa warga lokal. Tapi itu kan sangat-sangat beresiko kan. Jadi dari atas kamera Google Earth kita bisa melihat pulau dari suku Sentinel ini, geng. Nah, tapi kalau kita melihatnya dari Google Maps nih, geng, bukan Google Earth ya, dari Google Maps, tidak ada yang aneh dengan pulau Sentinel ini. Pasir-pasirnya putih, terus lautannya berbatasan langsung dengan Samudra Hindia gitu ya, dan terlihat cantik gitu, indah. Pulau Sentinel ini benar-benar tidak tersentuh oleh tangan manapun di luar pulau tersebut. Dan bahkan pada awalnya tidak ada yang mengetahui kalau di pulau tersebut ada penduduk atau penghuninya. Sampai akhirnya tersiarlah kabar berita dari mulut ke mulut kalau di pulau tersebut ternyata ada manusianya yang sangat-sangat terasing. Ya bisa dikatakan manusia primitif dari suku Sentinel. Nah, akhirnya berangkatlah para tim ekspedisi untuk mengecek langsung ke lokasi gitu ya. Maksud daripada tim ekspedisi ini datang ke sana, ya udah pasti pengen kenalan dan memberikan sedikit bantuan gitu. Namun alih-alih dapat sambutan yang baik, belum sampai ke bibir pantai, itu orang-orang manusia-manusia dari suku Sentinel udah berjaga-jaga dan bersiap menggunakan panah. Dan para tim ekspedisi tersebut dipanah habis-habisan. Jadi sambutannya sangat buruk ya, geng ya. Nah, sampai akhirnya tim ekspedisi itu gak berani buat menyandarkan kapal mereka di Pulau Sentinel dan langsung berbalik arah kembali ke daratan lain gitu, geng. Nah, namun ada sebuah cerita. Ini ada dua orang nelayan sekitar dari pulau yang berseberangan gitu ya. Secara tidak sengaja mereka menyandarkan perahu mereka di Pulau Sentinel, mungkin hanya untuk beristirahat sejenak mungkin ya. Nah, tanpa mereka ketahui, tiba-tiba saja mereka disamperin nih, geng, sama suku Sentinel tersebut. Dan mereka dihabisi habis-habisan sampai mereka mati menggenaskan di Pulau Sentinel tersebut. Kali ini kita akan coba menjelajah dan melihat langsung Pulau Sentinel ini dari kamera satelit Google Earth. Karena ada sebuah penampakan yang amat mengerikan yang bisa kita lihat dari kamera Google Earth ini. Langsung aja kita cek ya. Oke, kita sudah masuk ke Google Earth sekarang. Oke, geng. Sekarang kita sudah masuk ke Google Earth dan rasa penasaran kita terhadap Pulau Sentinel ini langsung terbayar cash. Karena kenapa? Dari kamera satelit Google Earth jelas terlihat bentuk dari Pulau Sentinel ini tanpa kita harus datang ke sana.
Oke, kalau dari penampakan awalnya tidak ada yang aneh ya geng dari Pulau Sentinel ini. Dan coba kita deketin dulu. Nah, ini pulaunya benar-benar tidak ada tanda-tanda kehidupan yang modern di sini ya. Cuman hutan yang lebat serta bibir pantai dan pasir putih yang indah. Namun kita coba agak naik lagi sedikit ke bagian sini geng. Ini akan mengejutkan kalian. Nah, ini masih di kawasan Pulau Sentinel, di mana di sini terlihat sebuah bangkai kapal yang sangat besar berada di pulau ini. Aneh banget ya. Berarti kan pernah ada kunjungan orang modern yang benar-benar sempat berhenti di sana, namun tidak pernah kembali. Dan bangkai kapalnya bisa terlihat di sini. Karena kan tadi kita lihatnya dari Google Earth langsung, otomatis itu bukan ukuran yang kecil. Dan kapal sebesar itu pasti mengangkut awak kapal ya setidaknya lebih dari 10 orang mungkin ya geng. Yang jadi pertanyaannya adalah, itu kapal udah jadi bangkai dan di pulau yang dikatakan tidak bisa tersentuh oleh tangan modern. Apakah di sana sudah terjadi pembantaian? Di mana para awak kapal tersebut? Mengapa mereka tidak kembali melaut dan pergi meninggalkan pulau yang tidak ramah tersebut? Kalau memang itu terjadi, itu artinya orang-orang di kapal tersebut tidak ada yang tersisa, alias sudah dibantai habis-habisan oleh suku Sentinel. Memang sih belum ada informasi yang jelas ya tentang sebenarnya suku Sentinel ini membantai orang luar itu hanya sekedar dibantai doang atau mereka juga melakukan kanibalisme. Itu belum ada, karena kan mau nge-research juga, mau datang ke sana dengan baik-baik juga tidak disambut gitu ya. Akhirnya tidak banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Dan setelah gue cek juga tentang informasi kecelakaan kapal, hilangnya kapal dari beberapa sumber, itu tidak gue temukan tentang kejadian kapal yang tenggelam di Sentinel ini. So, informasi ini masih absurd. Bisa jadi itu merupakan kapal yang memang datang ke Sentinel dan menyandarkan kapal mereka di sana, atau justru kapal itu hanya sebuah kapal yang terombang-ambing hanyut dan kebetulan terdampar di Sentinel. Menurut kalian, mana opini yang lebih masuk akal, geng? Kita lanjut ke penemuan hasil dari penjelajahan kita di Google Earth. Oke, langsung aja kita buka Google Earth nih, geng. Nah, di sini udah kita lihat ya Google Earth. Oke, sekarang kita udah masuk ke Google Earth nih, geng. Kita akan cari lokasi tersebut. Nah, sekarang kita udah masuk ke Google Earth. Kalian udah bisa lihat ya ini lokasinya, dan kita akan menuju ke titik merah ini. Coba kita cek langsung. Oke, kita mendekat dan wait. Nah, ini berada di sebuah pantai gitu ya, dari tidak jauh dari bibir pantai. Ini semacam tempat pelabuhan gitu ya, tempat parkirnya kapal-kapal atau speedboat. Dengan bahasa lain ini adalah dermaga gitu ya. Di titik merah ini kita akan coba cek dari dekat langsung, geng. Jika memperhatikan titik ini ya, terus kita agak geser ke atas sedikit. Di sini ada yang sangat aneh. Kenapa gue bilang aneh? Ini bibir pantai, geng. Daerah sini bibir pantai, tapi ini adalah lautan yang sangat-sangat dalam. Kalian bisa lihat dari warnanya ya, ini laut dalam ini. Nah, cuma anehnya ada timbul satu titik merah di sini. Nah, kalau kita zoom, titik merah ini terlihat samar-samar, semacam ubur-ubur atau gurita gitu, geng. Atas tangkapan kamera ini, banyak isu yang mengatakan kalau ini merupakan penampakan dari kraken. Kalau kita perhatikan nih, geng ya, di sini ada kapal gede banget nih, dan kalian juga bisa membandingkan skalanya tuh gila. Hewan ini benar-benar gede. Tapi kalian tahu nggak kraken itu apa? Kraken itu adalah gurita raksasa, dan ini merupakan legenda yang dikatakan hidup di lautan paling dalam gitu ya. Nih kalian bisa lihat ya. Gimana nih, geng, menurut kalian? Berbicara tentang lautan, geng, sangat banyak misteri-misteri yang menarik sekali untuk dipecahkan. Apalagi sudah banyak penelitian-penelitian tentang hewan-hewan yang berada di kedalaman lautan yang sangat dalam. Dan rata-rata hewan ini berukuran jumbo alias berukuran besar, bahkan sebesar kapal persiar. Dan rata-rata daripada hewan ini tidak memiliki mata biasanya, karena memang di lautan paling dalam. Mungkin secara perkembangan itu sangat-sangat berbeda
berbeda gitu ya. Nah, konon salah satu makhluk yang menyeramkan tersimpan di lautan, khususnya di lautan Islandia dan Norwegia, bernama Kraken. Makhluk ini merupakan seekor makhluk mitologi Nordik, namanya Kraken, tapi spesiesnya adalah spesies gurita. Dan ukurannya sangat-sangat besar alias raksasa, geng. Makhluk raksasa ini memang menjadi banyak perbincangan ya kan, apalagi di masyarakat-masyarakat di luar negeri. Yang dikabarkan Kraken ini sebenarnya justru menguntungkan nelayan, tapi karena ukurannya yang begitu raksasa, yang begitu besar gitu ya, dia juga mampu menenggelamkan kapal-kapal ukuran besar, geng. Nah, nama Kraken ini pertama kali disebut dalam sebuah jurnal ilmiah edisi pertama yang berjudul Systema Nature, karya seorang ahli botani dan zoologi asal Swedia yang bernama Carolus Linnaeus pada tahun 1735. Namun geng, jauh sebelum itu sejarah tentang keberadaan Kraken ini sudah pernah ditulis oleh Raja Safir dari Norwegia pada tahun 1180 silam. Jadi udah dari ratusan tahun lalu tuh udah tahu gitu, dan mereka udah bertemu dan diceritakan keberadaan makhluk raksasa ini, geng. Seorang penulis Swedia bernama Jacob Willenberg mengatakan kalau Kraken ini adalah makhluk yang sangat-sangat menyeramkan, di mana dia itu berada di dasar laut dan akan naik ke permukaan apabila merasa lapar atau merasa terancam, geng. Ketika dia merasa terancam, dia akan menyemburkan air gelombang yang berbentuk cincin sejauh beberapa mil. Jadi memang gila banget power dari Kraken ini. Nah, lalu gimana dari hasil temuan kita di Google Earth tadi? Apakah kalian percaya kalau itu Kraken, atau justru itu hanya sebuah bayangan yang tidak sengaja tertangkap kamera? Karena penemuan di Google Maps ini sempat heboh di jagat maya di kalangan orang-orang di luar negeri sana. Mereka yakin banget itu merupakan seekor makhluk yang sebenarnya nggak tahu itu apa. Namun jika diusut, makhluk paling besar di dalam laut menurut sejarah dan legendanya adalah Kraken. Menurut kalian gimana? Benarkah itu Kraken atau justru itu benda yang lain, geng? Sebagian besar wilayah di dunia ini berupa perairan yang kita kenal dengan sebutan samudra dan laut. Samudra merupakan perairan yang memisahkan dua benua, sementara laut memisahkan dua pulau. Jadi perbedaan antara samudra dan laut itu ya, geng. Di dalam lautan sendiri terdapat banyak makhluk-makhluk hidup, hewan-hewan gitu ya. Dan saking besarnya lautan ini, dikatakan kalau belum semua hewan yang dapat atau sudah diteliti oleh para ilmuwan. Jadi masih banyak hewan-hewan di dasar laut sana itu yang belum tersentuh sama sekali gitu. Jadi bisa dikatakan di dasar laut sana bisa ada apa aja gitu. Tentu kita sering sekali mendengarkan banyak hewan-hewan yang menjadi perdebatan di dunia ini dan belum terbukti keberadaannya. Namun banyak juga orang yang percaya tentang keberadaan hewan tersebut. Misal kayak unicorn gitu kan, atau megalodon gitu. Dan bahkan yang paling banyak dipercaya serta disucikan malah oleh sebagian orang adalah naga. Dikarenakan di dasar laut ini ya, hewan-hewannya belum semuanya gitu tersentuh atau terjamah oleh manusia. Bagaimana kalau salah satu di antara hewan-hewan tersebut adanya spesies yang bernama naga ini? Jadi selama ini kita belum pernah lihat yang aslinya, tapi ternyata dia ada dan hidup di dasar perairan laut yang sangat dalam. Mungkin sebagian dari kita belum pernah mendengarkan salah satu jenis atau salah satu spesies naga yang berada di perairan yang disebut dengan sea serpent. Jadi kayak naga air di dasar laut gitu, geng. Kita hari ini akan mencoba untuk menelusuri dan membahas tentang sea serpent ini. Berbicara tentang sea serpent alias naga yang berada di perairan laut ini bukan sebuah pembicaraan yang sekali dua kali pernah diisukan, karena banyak pihak yang mempercayai keberadaannya, termasuk bangsa Yunani, bangsa Mesopotamia, bangsa Hebrew, dan bangsa Nordik. Beberapa bangsa ini sering sekali membahas tentang keberadaan makhluk ini. Namun selain dikenal dengan nama sea serpent, makhluk ini juga dikenal dengan sebutan sea dragon alias naga laut, geng. Sampai saat sekarang ini banyak yang mengakui pernah melihat keberadaan daripada sea serpent ini. Nah, dikarenakan tempat penemuannya itu berbeda-beda ya di masing-masing daerah, bisa
dikatakan kalau jumlah daripada hewan Caesarpen ini itu berjumlah sangatlah banyak gitu. Jadi nggak mungkin cuma 3-2 ekor terus berpindah-pindah gitu kan, geng. Ya mungkin aja, tapi nggak mungkin secepat itu berpindah dari satu lautan ke lautan lainnya gitu kan. Caesarpen ini sendiri memiliki fisik layaknya ular, namun ukurannya jauh lebih besar. That's why hewan ini dianggap sebagai salah satu kelompok jenis naga gitu. Nah, panjangnya bisa mencapai 60 meter, geng, dan lebar tubuhnya itu mencapai 6 meter. Gila gak tuh? Gede banget ya. Sebagaimana fisik seekor naga, makhluk ini juga memiliki sisik, geng. Jadi kayak sisik ular gitu. Dan kebanyakan dari warnanya itu adalah warna hitam, serta sering juga ditemukan warna-warna lain dari wujud sisik si Caesarpen ini. Nah, karena pembicaraan kita tentang Caesarpen alias naga raksasa alias ular raksasa ini, nah tiba-tiba aja tersebar luas isu sebuah tangkapan layar dari atas Google Earth, di mana di sana memperlihatkan bangkai atau tulang belulang sisa dari ular yang sangat besar alias ukuran raksasa. Langsung aja kita cek penampakannya nih, geng. Nah, di sini sudah terlihat jelas ada sebuah penampakan semacam apa ya? Ini semacam kayak tulang belulang gitu, geng. Dan ini ukurannya sangatlah besar. Kalian bisa lihat sendiri di sini, tuh, gede banget dan super gede. Nah, terletak di sebuah pantai yang bernama Aurora gitu ya. Kalian bisa lihat ya. Nah, ini nggak jauh dari pemukiman warga. Nah, kenapa ini nggak heboh? Ya kita nggak tahu. Apa mungkin beritanya ketika ditemukan ditutup-tutupi oleh pemerintah ya? Who knows kan? Karena ini letaknya tuh di Laut Prancis, geng. Ya, kalian tahu sendirilah kalau berurusan dengan Inggris, Amerika, Rusia, hal-hal menakjubkan kayak gini akan menjadi rahasia negara biasanya. Dari apa yang kita lihat tadi, kalian yakin gak, geng, kalau itu ternyata benar-benar tulang dari naga laut? Jadi tulang belulang dari naga laut yang sudah menjadi bangkai gitu ya, yang udah mati di sana. Atau justru itu penampakan hal lain? Dan yang jadi pertanyaannya, kenapa kalau memang itu ada, berita ini ditutup-tutupi gitu? Dan apakah warga di sekitar tempat tersebut belum mengetahui keberadaan dari bangkai naga laut tersebut? Menurut kalian gimana, geng? Kita beralih ke poin selanjutnya, hasil dari penjelajahan kita di Google Earth ini. Tema kali ini tentang zombie, geng. Jika membahas tentang zombie, pernah nggak terpikirkan di dalam otak kita sebenarnya asal muasal zombie ini dari mana? Kenapa mereka bisa ada, gitu kan? Dan apakah benar mereka itu benar-benar eksis atau ada di bumi ini? Nah, namun sebelum kita membahas tentang benar-benar keberadaan zombie ini ada atau tidak, kita harus terlebih dahulu tahu makna dari kata zombie itu sendiri. Zombie ini adalah wujudan daripada manusia yang sudah mati. Sosok zombie ini merupakan mayat hidup. Mayat hidup ini dapat berjalan, dapat menyerang manusia-manusia lain. Itu dikarenakan katanya ada dampak dari sihir. Namun jujur aja gue gak percaya akan hal itu. Tapi gue justru percaya dampak kenapa adanya zombie ini justru dari interaksi obat-obatan atau semacam malpraktek, geng. Jadi kesalahan dokter yang mempraktekkan sesuatu kimia ke tubuh manusia sehingga terciptalah zombie ini. Nah, kalau di film-film kan yang digambarkan tuh semacam infeksi virus gitu ya, geng. Nah, zombie ini sendiri ada dua, bisa hewan, bisa manusia. Namun kebanyakan yang menjadi zombie adalah manusia gitu ya. Namun wujud manusia bukan wujud manusia biasa, tapi manusia yang penuh luka-luka sekujur badan, lebih ke mayat, bangkai gitu, berbau busuk, namun bisa bergerak dan berjalan. Mereka berjalan hanya untuk satu tujuan, yaitu menyerang manusia normal atau manusia hidup untuk digigit dan dimakan gitu, geng. Nah, dan biasanya zombie ini bergerombolan, beramai-ramai gitu ya. Nah, jadi misalkan ada satu mangsa itu akan dikeroyok beramai-ramai dan dicabik-cabik menggunakan gigi mereka. Nah, pergerakan zombie ini sendiri nggak jelas, mau ke arah kiri, arah kanan itu nggak jelas. Yang jelas mereka akan mencium bau darah segar dari tubuh orang yang masih hidup tersebut. Nah, itu adalah gambaran zombie, geng. Sekarang yang jadi pertanyaannya, benarkah di dunia nyata ini zombie itu ada atau eksis keberadaannya? So, sekarang kita coba lihat penemuan dari Google Earth yang kita temukan. Nanti kalian di situ bisa menilai sendiri sosok apa yang kita lihat di Google Earth ini. Nah, itulah dia tadi gambaran daripada sosok zombie. Namun yang jadi pertanyaannya, apakah benar zombie ini ada? Oke, gue pengen lihat Google Earth langsung. Oke, masuk Google Earth dan